Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Melia Puspita Larasati dengan nomor induk mahasiswa 3 digit terakhir 055 dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan memenuhi tugas berbicara retorika, yaitu berdongeng. Mari simak dongengnya. Hai adik-adik, kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di desa yang aman dan damai hiduplah seorang gadis yang bernama Bawang Putih beserta ayahnya yang tinggal di rumah yang sangat besar. Ayahnya ini merupakan seorang saudagar yang sangat kaya. Namun, Bawang Putih baru saja kehilangan ibu kandungnya, sehingga Bawang Putih harus hidup berdua dengan ayahnya yang sering pergi keluar kota. Namun, tetangga mereka selalu menawarkan bantuan. "Tuan, jika Tuan ingin berdagang keluar, maka titipkan saja Bawang Putih kepada saya. Saya akan menjaganya dengan baik. Kasihan jika Bawang Putih ditinggal di rumah seorang." Akhirnya, Bawang Putih dititipkan kepada tetangganya itu. Kebetulan, tetangganya itu juga memiliki anak yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya bersikap baik kepada Bawang Putih, dan begitu pula dengan Bawang Putih sangat menyukai mereka berdua. Dan akhirnya pun, ayah Bawang Putih menikahi ayah Bawang Merah. Namun, sayangnya setelah menikah, semua sikap baik ibu tirinya berubah. Berubahnya bukan semakin menjadi baik, namun semakin buruk. Bawang Putih sering disiksa ibu tirinya ketika ayahnya sedang pergi keluar kota. Namun, Bawang Putih tidak pernah menceritakan kepada ayahnya tentang perilaku buruk sang ibu tiri. "Bawang Putih, cepat, siapkan makanannya. Kami ini sudah lapar. Kerja kok lambat, kayak siput." "Iya ibu, sebentar. Saya sedang menyiapkan makanannya." Begitulah setiap hari Bawang Putih diperlakukan buruk oleh ibu tirinya dan saudara tirinya. Hingga suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit parah. "Bu, sepertinya waktu ayah tidak banyak. Tolong ibu jaga baik-baik Bawang Putih." "Tentu saja, Pak. Ibu akan senantiasa menjaga Bawang Putih." Dan akhirnya pun ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Dan ibu tiri Bawang Putih ini pun merasa bahagia karena mendapatkan warisan yang melimpah ruah. Sedangkan Bawang Putih bersedih hati. Bukan hanya bersedih hati, namun setiap harinya Bawang Putih mendapatkan siksaan yang semakin parah. Hingga pada suatu hari Bawang Putih disuruh oleh ibu tirinya untuk mencucikan pakaiannya. Di suatu hari, Bawang Putih disuruh oleh ibu tirinya untuk mencucikan pakaiannya. Namun tidak sengaja, Bawang Putih menghanyutkan pakaian kesayangan ibu tirinya di sungai. Ia mengejar pakaian itu, namun pakaian itu nyangkut di rumah dekat tepi sungai. Ketika ia ingin mengambil baju itu, keluarlah seorang nenek misterius dari dalam rumahnya. "Wahai anak cantik, apakah kamu bersedia untuk membantu nenek membersihkan rumah?" "Nenek tinggal sendirian." "Tentu saja saya mau, Nek. Saya akan membantu nenek hari ini." Bawang Putih pun membantu sang nenek untuk membersihkan rumah. Hingga pekerjaan itu selesai, nenek itu memberikan beberapa labu sebagai hadiahnya. "Ini hadiah untuk kamu, Nak. Kamu pilih saja yang mana yang mau kamu pilih." "Terima kasih, Nek. Namun, saya akan memilih labu yang kecil saja." Bawang Putih pun berjalan kembali ke rumah. Namun, ternyata ibu tirinya sangat marah karena Bawang Putih terlambat pulang ke rumah. "Sudah telat pulang, pulangnya hanya membawa labu jelek ini saja. Gimana sih kamu, Bawang Putih? Sudah, sana cepat masak labu itu." "Maaf, Ibu." "Baik, Ibu." Bawang Putih pun membelah labu tersebut. Dan alangkah terkejutnya,
Di dalam labu itu berisi emas dan berlian. Lalu ia memberitahukan kepada ibu tirinya bahwa di dalam labu tersebut berisi emas. Dan bawang putih pun memberikan emas tersebut kepada ibu tirinya untuk menyenangkan hatinya. Wah, ibu tirinya senang bukan main. Lalu ditanyalah si bawang putih tersebut, kok bisa sih dapat labu yang dalamnya ada emas? Lalu, bawang putih pun menceritakan asal-usul mendapatkan labu tersebut. Dan ibu tirinya tersebut merasa kebingungan dan tidak percaya. Untuk membuktikannya, ibu tirinya merancang strategi menyuruh bawang merah untuk mencuci ke sungai dan sengaja menghanyutkan pakaian yang dicucinya agar dia juga menemui sang nenek untuk mendapatkan labu tersebut. Ih, licik sekali ya teman-teman. Bawang merah, besok kamu lakukan persis apa yang dilakukan bawang putih di sungai. Hanyutkan pakaian ibu, lalu carilah ke tepi sungai. Ibu yakin kamu bisa mendapatkan labu yang lebih besar daripada bawang putih. Baik, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dan melaksanakan tugas yang diperintah oleh ibunya untuk sengaja menghanyutkan pakaiannya dan mencari di tepi sungai. Lalu benar saja, ia bertemu dengan sang nenek. Dan benar saja, nenek tersebut mempekerjakan si bawang merah sama seperti bawang putih kemarin. Nenek pun juga memberikan hadiah yang sama kepada bawang merah. Namun, dengan serakahnya bawang merah memilih labu yang paling besar. Ini hadiah untukmu, Nak. Silakan memilih labunya. Baik, Nek, saya akan mengambil labu yang paling besar. Kemudian, si bawang merah pulang ke rumahnya. Ibu, lihat ini. Wah, benar saja kan? Kamu pasti bisa mendapatkan labu yang lebih besar daripada bawang merah. Iya, Ibu, ayo kita belah. Ayo cepat. Lalu mereka berdua membelah labu besar itu. Namun sayangnya, bukan emas yang mereka temui, namun hewan-hewan berbisa. Kemudian ibu tiri dan bawang merah tewas seketika digigit hewan-hewan berbisa tersebut. Dan cerita pun tamat. Moral dari kisah bawang merah dan bawang putih ialah syukuri apa yang kita dapatkan selama ini. Sifat serakah tidak akan membawa kebaikan dan manfaat bagi hidup kita. Sekian cerita dari kakak. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.